Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, tinggal 2 minggu lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi 5 tahunan, yakni pemilihan presiden hingga legislatif. Salah satu hal krusial dalam pemilu yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu adalah logistik pemilu. Dan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu secara bertahap telah mendistribusikan logistik pemilu ke luar negeri sejak awal Januari 2024 dan termasuk ke daerah Fiji Suva, sebuah negara yang berada di kawasan Pasifik dengan jumlah warga negara Indonesia lebih kurang 500 orang. Dan pemirsa, seperti apakah pendistribusian logistik pemilu 2024 oleh KPU ke KBRI Suva Fiji? Kita akan membahasnya malam ini. Sudah bersama saya secara online Bapak Dupito Desimamora selaku Duta Besar Indonesia untuk Suva Fiji. Selamat malam Bapak Dupito. Selamat malam Mbak Mona dan juga pemirsa JPR TV Indonesia. Baik. Bapak, salam sehat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini ya Pak. Terima kasih juga, dengan senang hati untuk berbagi. Baik Pak Dupito, ini kita membicarakan mengenai pendistribusian logistik pemilu 2024. Kita mengetahui bahwa Fiji ini berada di tengah Samudra Pasifik. Nah, terkait dengan pendistribusian logistik, seperti apa yang telah dilakukan untuk sampai di sana pada menggunakan transportasi via apa ini Pak? Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami kira ini sangat penting karena setiap kawasan, setiap negara pasti memiliki kekhususan dan hal-hal yang perlu di-share kepada pemirsa dan juga masyarakat Indonesia. Dan terkait dengan pengiriman logistik pemilu, tentu kita lakukan melalui udara, dan dalam hal ini telah dilakukan dalam 2 kesempatan. Yang pertama pada tanggal 20 Desember dan batch kedua dikirimkan pada tanggal 5 Januari 2024. Dan ini tentunya telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk juga berita acara yang telah dikirimkan kepada KPU RI. Dan selain di Fiji, karena KBRI Suva juga merangkap 3 negara lain di Pasifik, jadi terdapat 2 warga negara kita yang berdomisili di Tuvalu. Dan tentu kepada mereka ada kesempatan diberikan melalui pos, ya, dan telah dikirimkan lebih awal daripada pelaksanaan pemilu yang rencana kita adakan tanggal 10 Februari. Baik, ini terkait dengan pengiriman logistik tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang Pak Dupito. Sejauh ini setelah melewati waktu yang panjang tersebut, bagaimana kondisi dari logistik yang sampai di Fiji Pak? Kondisi logistik semua sangat baik, kecuali satu suara, dan itu sudah dikomunikasikan juga dengan KPU, dan dalam proses penggantian karena ada satu suara yang tidak dalam kondisi baik, sehingga diharapkan agar seluruh logistik bisa diterima dalam kondisi yang sebagaimana seharusnya. Baik, tadi di awal saya sudah sampaikan informasi bahwa di Fiji sendiri itu kita memiliki 500 warga negara Indonesia. Apakah ada informasi terbaru nih Pak Dupito terkait dengan jumlah WNI yang ada di Fiji dan berapa orang tahun ini akan mengikuti pemilu 2024 Pak? Jumlah 500 lebih itu sebenarnya itu adalah DPT pada pemilu 2019, namun setelah COVID banyak pekerja Indonesia belum kembali ke Fiji, dan sekarang ini terdaftar di dalam DPT sebanyak 208 pemilih. Jadi kami akan melaksanakan rangkaian pemilu di sini untuk memberikan hak pilih kepada 200 WNI yang telah terdaftar di dalam DPT. Selanjutnya kita memiliki seperti di Indonesia KPPS begitu sudah dilakukan pelantikan dan sebagainya. Untuk pengawasan nanti pada saat pemungutan suara di Fiji, Bapak itu seperti apa sistemnya Pak? Apakah kita juga akan menggunakan sistem digital? Mungkin ada saksi nanti pada saat 14 Februari 2024. Ya, kalau mekanisme pengawasan tentu karena di sini kita tidak memiliki wakil partai, tetapi akan dilakukan melalui sistem yang sudah dibangun oleh KPU, yaitu Sisrekap, dan tentunya nanti kita juga sesuai dengan ketentuan yang ada memiliki Panwaslu di sini, sehingga
mereka juga secara aktif akan memantau keseluruhan proses pelaksanaan pemilu termasuk pada hari H yaitu tanggal 10 Februari yang akan datang. Dan tentunya selain Panwaslu, ya kita juga tetap memberikan peran kepada semua pihak untuk memastikan bahwa keseluruhan proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Baik, ini terkait juga dengan pegawas pada saat pemilihan nanti 10 Februari 2024 di Fiji. Bagaimana antusias dari warga negara Indonesia untuk bisa menjadi penyelenggara pemilu juga begitu Pak, membantu mengawasi pada saat pencoblosan 2024 ini? Seluruh masyarakat yang ada di Fiji pada dasarnya sangat antusias. Mereka juga ingin menyalurkan hak suaranya di dalam pemilu yang akan datang, dalam hal ini pada tanggal 10 Februari. Walaupun tentunya di sini ada satu kekhususan karena kebanyakan warga negara Indonesia adalah ABK yang bekerja di berbagai perusahaan penangkap ikan yang ada di Fiji. Dan dalam pertemuan dengan masyarakat di Fiji selalu terdapat keinginan dan juga respon yang sangat positif bagi mereka untuk bisa juga memastikan bahwa rangkaian pemilu dan semua berjalan dengan aturan yang ada, dan kami kira ini juga menjadi bagian dari selain keinginan mereka untuk berpartisipasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan baik atau jurdil. Baik, berarti dari KBRI ini apakah kita melakukan pertemuan rutin begitu Pak menjelang pemilu 2024 dengan WNI yang ada di Fiji untuk bisa memberikan sosialisasi juga kepada mereka terkait dengan pemilu 2024? Betul sekali, sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu dan tentunya kami sebagai wakil pemerintah Indonesia yang ada di Fiji juga memberikan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan pada gilirannya PPLN juga telah melakukan upaya untuk melakukan outreach kepada berbagai elemen masyarakat untuk mengingatkan mereka dan juga untuk mendorong partisipasi penuh masyarakat di dalam mensukseskan seluruh rangkaian pemilu yang ada. Dan sejauh ini tidak ditemui satu kendala apapun karena semua masyarakat pada dasarnya sangat bersikap positif dan juga ingin melaksanakan hak demokrasinya secara baik. Baik, Pak Dubito, ini karena letak Fiji berada di tengah Samudra Pasifik begitu Pak ya, kira-kira hambatan apa yang menjadi PR bagi KBRI ini dalam gelaran pemilu 2024 Pak? Secara khusus sebenarnya yang ada dua. Yang pertama bahwa kita memiliki warga negara yang tinggal di Tuvalu. Dan ini tentu mereka telah kita fasilitasi melalui pos. Dan dapat juga saya laporkan bahwa surat suara mereka telah tiba di PPLN KBRI Supa dan nanti akan dibuka secara bersama-sama pada tanggal 14 bersamaan dengan yang ada di dalam kotak suara, baik yang dilakukan di satu tempat atau di hotel di Fiji maupun KSK. KSK ini menarik ya Mbak Mona, karena tadi saya sampaikan bahwa di sini mayoritas pemilik kita adalah anak buah kapal, ABK yang bekerja di berbagai perusahaan penangkap ikan. Jadi kami nanti akan mencoba melanjutkan apa yang sudah menjadi komitmen bersama, bekerja sama dengan otoritas pelabuhan yang ada di sini, berbagai pihak pemerintah Fiji yang terkait. Jadi kami akan mencoba melakukan upaya yang disebut sebagai KSK, itu adalah kotak suara keliling, di mana nanti PPLN akan menyewa satu boat atau menyiapkan satu boat untuk mencoba mendatangi seluruh ABK kapal yang ada di berbagai kapal di sekitar pelabuhan Supa. Jadi ini juga menjadi satu tantangan tersendiri, tapi satu hal yang menarik, dan ini juga kami kira perlu kami pastikan ini berjalan baik, sehingga kita bisa memastikan sedapat mungkin bahwa seluruh warga negara kita benar-benar bisa
memenuhi dan juga mendapatkan pemenuhan terhadap hak demokrasinya. Baik Bapak, ini sangat menarik sekali. Berarti TPS yang akan mendatangi pemilih begitu Pak ya, yang tadi sudah diterangkan oleh Bapak. Tentu ini menjadi salah satu langkah yang baik yang dilakukan oleh KBRI Fiji begitu Pak. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa mungkin nantinya akan ada kecurangan begitu Pak pada saat pemungutan suara karena ini TPS-nya tidak berada di satu tempat. Bagaimana KBRI menanggapi hal tersebut untuk antisipasi adanya kecurangan pada saat pemungutan suara tersebut Pak? Kami kira kemungkinan terjadinya kecurangan itu sangat minim atau bahkan tidak akan terjadi karena keseluruhan proses dan juga perencanaan dan nanti pada pelaksanaannya Ya. ini bekerja sama dengan Panwaslu. Jadi yang dibawa keliling itu adalah kotak suara. Jadi tentu kami juga tidak bisa katakanlah atau siapapun di sini tidak bisa mengubah apa yang menjadi sudah pilihan dari para pemilih, tetapi kotak suara ini hanya keliling saja karena memang mereka ada di beberapa tempat. Nah, nanti tentu kotak suara ini akan dibuka bersama-sama dengan Panwaslu dan berbagai elemen masyarakat pada tanggal 14 bersamaan dengan kotak suara yang akan ada di TPS yang ada di salah satu hotel yang telah disiapkan oleh PPLN Fiji. Baik, tentu kita berharap dengan inovasi yang telah dilakukan oleh KBRI Fiji ini benar-benar bisa meningkatkan antusias masyarakat yang ada di sana, warga negara Indonesia yang ada di Fiji untuk dapat melaksanakan pemilu. Terakhir, Bapak, seperti apa target dan juga harapannya terkait dengan suksesnya pelaksanaan pemilu 2024 ini, khususnya di Fiji, Pak? Kami kira sejauh ini kami berharap bahwa akan terlaksana dengan baik yang telah terdaftar di dalam DPT maupun kemungkinan adanya pemilih di luar DPT dan tentunya seperti yang sudah kami lakukan, kami juga sudah memanggil seluruh elemen yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilu untuk saling berbagi pandangan, berbagi informasi dengan satu tujuan yaitu supaya kita sama-sama tahu dan paham mengenai tugas masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga pada saat yang sama semua pihak memastikan bahwa kita ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu agar pemilu berjalan baik dan masyarakat benar-benar terlayani dan memahami seluruh proses penyelenggaraan pemilu termasuk nanti kalau mereka ingin menyaksikan katakanlah penghitungan suara pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Baik, kita berharap bersama-sama benar-benar itu bisa menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Bapak Dupito De Simamora, Duta Besar Indonesia untuk SOFA Fiji, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan informasi terkait bagaimana KBRI Fiji saat ini melakukan persiapan untuk pelaksanaan pencoblosan pada Februari 2024 ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak, selalu jaga kesehatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Mona, terima kasih. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk SOFA Fiji, Bapak Dupito De Simamora. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.